warga Jakarta, kembali lagi di Ngobrol Tengah Hari. Kali ini kita akan ngobrol soal persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Hari Raya Idul Adha identik dengan hewan kurban. Pentingnya untuk masyarakat mengetahui kelayakan dan kesehatan hewan kurban. Untuk informasi tersebut kita langsung tanyakan ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta, Bapak Hasudungan Asidabalok. Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta, Bapak Hasudungan Asidabalok. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Pagi Mbak, baik. Pak, saya pertama nih Pak, saya mau bertanya, apa sih bagaimana persiapan Dinas KPKP DKI Jakarta jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, khususnya dalam menjaga kesehatan hewan kurban Pak? Ya, jadi tadi seperti pertanyaan Mbak, bahwa memang ini adalah kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yang setiap tahun memang sudah biasa kita laksanakan. Nah, terkait dengan pelaksanaannya yang kita persiapkan ya untuk menyambut Idul Adha, yang pertama kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penjualan hewan kurban. Nah, jadi hal-hal yang diperiksa di tempat penjualan hewan kurban itu yang pertama adalah kelayakan dari lokasinya. Jadi apakah lokasi tersebut memang dipakai di tempat yang memang sudah diperkenankan. Jangan sampai nanti ada tempat penjualan hewan kurban di taman, kemudian di trotoar, ataupun pasos-pasum yang mengganggu ketertiban masyarakat. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita periksa juga surat keterangan kesehatan hewan. Wah, itu harus ada dari daerah asal. Jadi di sana kita bisa men-screening bahwa hewan-hewan kurban yang masuk ke Jakarta itu dalam kondisi sehat. Nanti di sana juga akan kita lihat apakah hewan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan vaksinasi. Yang paling penting adalah vaksinasi antraks, kemudian PMK, ya, kemudian lumpy skin disease juga sebenarnya perlu kita perhatikan yang kedua. Yang ketiga adalah kondisi fisik dari hewan kurban tersebut. Kita lihat, kita cek secara organoleptik ya, organ-organnya, kemudian juga kita lihat kelayakan dari anatomi hewan tersebut. Apakah kakinya pincang atau ada penyakit, kemudian apakah memang skrotumnya itu lengkap, kemudian juga kita melihat tanduknya utuh apa tidak, ada cedera. Kemudian yang paling penting juga, yang tidak kalah penting adalah kecukupan umurnya, ya, kecukupan umurnya. Misalnya untuk kambing 2 tahun, ya, untuk sapi di atas 2,5 tahun seperti itu. Lalu Pak, berapa jumlah hewan dan lokasi hewan kurban yang sudah diperiksa hingga saat ini oleh KPKP DKI Jakarta, Pak? Sampai dengan kemarin tanggal 15 Mei 2025 kita sudah melaksanakan pemeriksaan di 14 titik lokasi dari 5 wilayah kota. Jadi totalnya itu sebanyak 3.159 ekor yang terdiri dari sapi sebanyak 2.492 ekor dan untuk kambing atau domba sebanyak 667 ekor. Pak, kalau hewan tersebut ternyata terinfeksi penyakit nih Pak, apa dampaknya bagi manusia jika dagingnya tetap dikonsumsi? Ya, kalau untuk penyakit tertentu seperti penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, atau penyakit LSD, lumpy skin disease, sebenarnya secara langsung tidak ada dampak secara kesehatan buat kita apabila kita mengkonsumsi, karena penyakit-penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Cuman yang memang tidak etis ya apabila hewan yang sakit kita konsumsi, karena bagaimanapun kualitas dagingnya juga kurang baik seperti itu. Tetapi yang menjadi perhatian adalah apabila hewan tersebut tertular penyakit antraks. Itu penyakit antraks itu bersifat zoonosis.
Dan ada 3 kategori penyakit antraks yang dapat menular ke manusia. Yang pertama bisa menular penyakit kepada kulit, jadi antraks kulit. Apabila hewan tersebut terkena penyakit antraks, kemudian kita terkena kulit kita, maka kita juga akan tertular penyakit antraks kulit. Kemudian juga ada antraks paru, ya. Apabila spora antraks terhirup ke kita, maka manusia juga akan terinfeksi di bagian paru-paru. Kemudian yang ketiga, antraks perut atau makanan. Jadi daging sapi atau hewan misalnya terkena antraks, kita konsumsi dengan tidak matang secara sempurna, maka dapat menjadi gangguan saluran pencernaan pada manusia seperti itu. Jadi yang paling kita takutin adalah penyakit antraks. Semoga tidak ada ditemukan ya Pak hewan-hewan kurban yang terinfeksi antraks ini. Ini Pak, selain dengan hewan kurban sendiri, apakah kelayakan lokasi penampungan yang seperti tadi Bapak bilang atau TPNHK ya Pak namanya, Pak? Tempat penampungan juga menjadi target pemeriksaan, Pak? Iya, jadi nanti setiap wilayah kota juga akan menentukan wilayah-wilayah mana atau tempat mana saja yang diperkenankan sebagai tempat penjualan hewan kurban tadi. Dan biasanya ada nanti SK dari masing-masing wali kota. Dan di situ kita akan lihat, kita sesuaikan apakah tempat penjualan tersebut sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan tersebut. Karena masing-masing wali kota biasanya sudah memerintahkan kepada masing-masing camat dan lurah untuk melaksanakan penentuan lokasi tersebut. Jadi data dari lurah dan camat tersebutlah yang menjadi dasar kita bahwa tempat penjualan hewan kurban itu adalah tempat yang diperkenankan. Nah, selama pemeriksaan dari KPKP nih Pak ke tempat-tempat pemeliharaan hewan kurban, apakah sudah ada ditemukan penyakit-penyakit yang seperti Bapak bilang tadi Pak? Penyakitnya sampai dengan sekarang belum ada kita temukan seperti itu. Yang paling banyak kita temukan adalah penyakit radang mata, kemudian juga penyakit kulit ya, penyakit kulit mungkin dia lecet ya, dan itu bisa kita obatin, atau mungkin pincang. Itu biasanya terjadi pada saat transportasi. Di bawah truk. Ya, di bawah truk ataupun misalnya dia lemah. Karena perjalanan jauh naik darat, dia sampai di sini lemah. Dan biasanya apabila kita terapi dengan vitamin, dengan minum yang cukup, makan yang istirahat yang cukup, juga dia otomatis pulih seperti itu dia kalah. Semoga nanti akan bisa langsung dikurbankan ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi syariat atau teknis nih Pak, apa syarat hewan kurban yang sah baik dari segi jenis ataupun kondisi fisiknya Pak? Iya, jadi sudah disampaikan tadi yang pertama itu adalah cukup umur. Cukup umur itu nanti bisa kita lihat dari giginya. Apabila masih gigi seri ya berarti giginya masih kemungkinan tanggal, itu berarti tidak cukup umur seperti itu. Kemudian untuk sapi juga hampir sama, tapi untuk umurnya itu untuk kambing minimal 2 tahun. Kemudian untuk sapi antara 2,5 sampai 3 tahun, itu yang pertama. Kemudian tidak cacat. Tidak cacat itu berarti tidak pincang, kemudian juga alat kelaminnya normal ya, dan biasanya itu jantan kan. Dan jumlah dari skrotumnya itu 2. Kemudian tanduknya juga lengkap, kemudian bisa ditentukan juga dengan sorot matanya yang bersinar, yang cerah, tidak layu seperti itu. Kemudian bulunya itu berkilat seperti itu. Itu menandakan bahwa hewan tersebut sehat. Wah, ini Pak terakhir nih Pak, apa imbauan dan harapan dari Dinas KPKP untuk masyarakat yang ingin membeli hewan kurban maupun para pedagang juga Pak? Ya, yang pertama masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, yang pertama harap membeli di tempat yang sudah diperiksa oleh petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Tandanya apa? Nanti setiap tempat penjualan hewan kurban akan kita tempeli stiker bahwa tempat tersebut sudah diperiksa. Kemudian nanti juga harus diperiksa oleh dokter hewan. Jadi dipastikan bahwa hewan kurban tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh dokter hewan. Kemudian yang ketiga juga minimal para pembeli juga sudah mengetahui seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau untuk pedagang nih Pak, pedagang-pedagang yang untuk pedagang yang pertama, setiap pemeriksaan hewan kurban yang dilaksanakan oleh Dinas KPKP, petugas dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya apapun. Itu adalah bentuk pelayanan kami kepada para pedagang hewan kurban yang ada di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong agar tempat kelayakan hewan kurban itu juga harus diperhatikan. Karena ada standar minimumnya. Untuk kambing itu
minimum 1,5 meter per ekor tingkat per kepadatannya ekor, ya. Kemudian untuk sapi minimum 2 meter per ekor. Kemudian diberikan tempat peneduh yang layak, tidak boleh kena hujan. Kalau misalnya terjadi hujan atau tidak boleh kepanasan. Kemudian berikan makanan dan minum yang cukup. Kemudian yang paling penting juga dijual di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi tidak boleh dijual di trotoar, kemudian di taman, di fasos dan fasum seperti itu. Wah, itu yang paling penting ya Pak, agar tidak mengganggu masyarakat setempat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Sudungan atas informasi, tips and trik ya Pak membeli hewan kurban. Nah, semoga masyarakat Jakarta bisa berkurban dengan tenang, aman, serta menjaga kesehatan hewan maupun lingkungan sekitar. Sobat Jakarta, tetap ikuti Ngobrol Tengah Hari untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa dan selamat menyambut Idul Adha 1446 Hijriah. Salam!